يا أمير المؤمنين هذا ما تلقي الريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentu tak asing lagi bagi kita. Seorang sahabat Rasulullah yang kuat, pemberani dan berwatak keras. Saat menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam mulai meluas dari Persia hingga Afrika Utara. Atas jasanya pula, tahun Hijriah ditetapkan sebagai tahun resmi adanya tunjangan sosial bagi orang miskin, penggajian imam dan muazin, dan banyak jasa yang beliau torehkan. Gambaran tentang ketegasan Umar itu yang tidak boleh dilupakan, ada sisi lain dari pribadi seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu sisi kelembutannya. Yang inilah yang nanti akan sangat terlihat jelas sekali ketika dia memimpin jadi khalifah. Sebelum masuk Islam, sifat keras dan beringas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah tidak asing di kalangan suku Quraisy. Orang-orang pun segan terhadapnya. Setelah masuk Islam, sifat keras dan tegas Umar bin Khattab ini tidak luntur sedikit pun. Hingga saat dirinya diangkat menjadi khalifah pada tahun 12 Hijriah, kaum muslimin sempat merasa khawatir. Sifat keras ini akan menjadikannya pemimpin yang otoriter. Waktu Rasul hidup, Umar keras sekali orang. Itu Rasul masih ada. Waktu Abu Bakar memimpin, Umar juga keras sekali orangnya. Padahal Abu Bakar masih ada. Lah sekarang dia memimpin tidak ada siapa-siapa, sendirian. Bagaimana coba nasib umat ini? Itu ya. Jadi betapa umat ini betul takut saat itu pada Umar. Dan itu sebenarnya wajar. Yang menarik adalah jawaban Umar. Jawaban Umar luar biasa. Dia mengatakan alhamdulillah alladzi mala'a qulubahum khaufan minni wa mala'a qalbi rahmatan bi. Segala puji bagi Allah yang memenuhi hati mereka dengan rasa takut pada saya, tapi memenuhi hati saya rasa kasih pada mereka. Umar hanya bersikap keras pada musuh dan orang-orang yang zolim. Tapi sebaliknya, ia bersikap lemah lembut terhadap rakyatnya. Inilah sesungguhnya syarat seorang pemimpin dalam Islam. Berjuang untuk orang yang lemah adalah kewajiban bagi setiap muslimin. Saat wabah corona melanda dunia, dokter dan tenaga medis menjadi garda terdepan yang berjuang dengan taruhan nyawa. Baru-baru ini gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur kembali mengumumkan terpaparnya seorang dokter puskesmas. Hingga tim harus menutup satu lagi pelayanan di puskesmas Sampang. Padahal pekan sebelumnya seorang dokter di Sampang juga dikabarkan meninggal dunia. Istrinya yang juga seorang dokter puskesmas serta seorang anaknya harus dirawat intensif di Surabaya karena positif mengidap COVID-19. Musibah ini menambah jumlah tenaga medis yang meninggal di tanah air akibat COVID-19. Tak hanya di Indonesia, di Inggris sendiri seperti yang dirilis themuslimnews.co.uk, 7 orang tenaga medis pertama yang meninggal karena penanganan wabah COVID-19 adalah dokter-dokter muslim. Bahkan di antaranya ada dokter yang telah memasuki masa pensiun, namun memilih bertugas kembali karena kewajiban menolong sesama. Aksi viral menolong orang-orang yang lemah juga ditunjukkan oleh seorang petugas komuter lain di Jakarta. Di tengah jam-jam padat penumpang, petugas keamanan ini rela membopong seorang bapak difabel untuk keluar dan masuk komuter lain Jakarta. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah keridhoanku melalui orang-orang lemah di antara kalian. Karena sesungguhnya kalian diberi rizki dan ditolong dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian." Hadis Ahmad dan Al-Hakim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sahabat-sahabat lainnya adalah orang yang paling teguh menjalankan amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selama 10 tahun 6 bulan Umar menjadi khalifah, beragam peristiwa menjadi bukti kelembutan dan keadilannya dalam memimpin. Dan contohnya sangat amat banyak di sepanjang beliau memimpin. Contohnya, Umar radhiyallahu anhu pernah tuh suatu hari di Madinah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra.
itu beliau megang kupingnya gitu. Kemudian dia berteriak ya labbaikah ya labbaik. Dia kata labbaik sebenarnya, ya labbaikah ya labbaikah. Di belakangnya itu menunjukkan kesedihan. Labbaik itu kan artinya saya penuhi panggilan gitu. Ya labbaikah ya labbaikah. Orang-orang heran, Umar, kenapa itu Umar gitu? Ada yang berkata bahwa ada yang menjawab, Umar baru saja dapat surat penjelasan dari salah satu pasukan yang dikirim ke sebuah negeri. Yang dia kirim ke sana itu pasukan muslimin itu terhadang oleh sungai. Ini laporan dari pasukan di lapangan. Ada sungai yang muslimin ini tidak bisa melewati karena tidak ada jembatan, tapi mereka juga tidak tahu ini dalamnya berapa. Akhirnya mereka itu menekat mengutus salah satu orang tua yang itu musim juga dingin padahal. Kemudian orang itu masuk ke dalam itu, dipaksa untuk masuk untuk mengukur kedalaman. Ternyata orang ini akhirnya tenggelam. Begitu tenggelam tuh dia sempat memanggil Umar. Tuh, ya Umar manggil Umar untuk karena itu kebiasaan pasukan muslimin ketika dulu masyarakat muslim itu kalau mendapatkan semacam kezaliman begitu, mereka suka manggil pemimpinnya agar ditolong maksudnya. Maka kemudian begitu pasukan itu kembali ke Madinah membawa kemenangan dan ghanimah harta yang sangat banyak, kemudian ditegur oleh Umar. Umar mengatakan, apa kabar orang tua yang kalian bunuh itu? Bahasanya seperti itu. Kemudian mereka bilang, lah kami itu sebenarnya tidak membunuh, tidak berniat membunuh, kami begini. Kemudian bahkan mereka mengatakan bahwa ini kami bawa kemenangan ya, ini kami banyak sekali yang bawa ghanimah. Umar mengatakan, demi Allah, satu nyawa muslim lebih saya sukai, lebih saya cintai, lebih saya jaga dibandingkan kalian membawa semua harta ini. Jadi itulah pemimpin. Jadi tidak ada pemimpin berani mengorbankan nyawa, apalagi dia nyawa seorang muslim. Tidak bisa ditukar dengan harta apapun, sama sekali. Kisah kelembutan Umar bin Khattab selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu hari seorang wanita mendatangi Umar bin Khattab yang sedang berada di pasar. Wanita tersebut mengeluh bahwa ia seorang janda dari muslimin yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah. Setelah suaminya meninggal, ia tidak mempunyai harta, padahal ia memiliki anak-anak yang harus ia nafkahi. Mendengar hal ini, Umar bin Khattab segera memberi wanita ini berbagai bahan makanan, hingga orang-orang di sekitarnya keheranan. Saking banyaknya yang diberikan, orang di sekelilingnya Umar mengatakan, Umar kamu banyak sekali ngasih ke dia. Umar mengatakan, hei kalian, celaka kalian. Thaqilat ka ummuk. Ini ungkapan teguran. Dulu yang berjuang bapaknya dia. Kita ini tinggal menikmati hasilnya. Jadi kalau saya berikan ini tuh nggak ada artinya. Ya subhanallah, ada pemimpin tuh yang tahu persis bahwa ini semua yang kita nikmati hari ini hanyalah merupakan jasa dari beliau-beliau dan orang-orang yang telah mendahului kita itu, dan ini adalah keturunannya. Maka sungguh sebuah kezaliman bahwa mereka-mereka yang berjuang di negeri ini dan negeri manapun yang kemudian keturunannya diabaikan. Itu Umar, contoh Umar. Betapa kelembutan luar biasa. Umar itu setiap hari Sabtu dia pergi ke sebuah tempat namanya Awali. Awali itu kalau hari ini masuk Madinah kurang lebih umpamanya posisinya itu di sekitar makam Baqi itu ke arah luar gitu. Kalau dari Masjid Nabawi ke arah luar. Setiap Sabtu Umar datang pergi ke arah Awali, itu tugasnya hanya dia ingin memastikan, ngontrol seminggu sekali itu melihat budak-budak. Jadi kan ada budak-budak bekerja. Budak-budak yang bekerja itu dikontrol sama Umar bukan kerja atau nggak kerja, karena mereka pasti kerja. Tapi yang dikontrol adalah apakah mereka mendapatkan beban pekerjaan melebihi kemampuannya. Sobat Khalifah, sebuah kabar viral memilukan di tengah pandemi COVID-19 kembali muncul. Seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan harus rela kehilangan nyawa bayinya akibat tak mampu membayar biaya tes swab PCR bagi ibu hamil. Upayanya mencari rumah sakit dengan biaya tes COVID yang murah membuat bayi dalam kandungannya terlambat ditangani, hingga akhirnya sang bayi pun meninggal.
Malangnya, jasad bayi dalam kandungannya pun tak bisa cepat dikeluarkan karena menunggu keluarnya hasil tes swab COVID-19 dirinya. Situasi ini memang menjadi dilema. Di satu sisi, proteksi terhadap wabah COVID menjadi protokol yang wajib dipenuhi, namun di sisi lain ada rasa kemanusiaan yang harus dikorbankan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya hati yang peka terhadap penderitaan rakyatnya. Hingga sebuah kebijakan negara pun mampu ia ubah hanya karena tangisan bayi di malam hari. Maka Umar menghampiri rumah itu dan kemudian bertanya, dan wanita itu memang tidak mengenali bahwa dia adalah Umar sang Amirul Mukminin. Maka bahkan dia sempat mengeluarkan kalimat yang sebenarnya memang cukup marah wanita itu, dengan kalimat bahwa celakalah keputusan Umar itu. Karena waktu itu Umar memutuskan bahwa negara itu sebenarnya memberikan tunjangan bagi siapapun muslimin di tempat itu, dan bahkan anak kecil. Tapi anak kecil baru mendapatkan tunjangan kalau sudah disapih susuan. Jadi artinya umur 2 tahun baru dapat tunjangan sendiri. Dia sudah punya rezeki sendiri dari negara. Jadi ini sebenarnya sudah ada tunjangannya, tapi menunggu saat disapih susuannya. Dan segitu saja masih marah itu masyarakat saat itu. Maka ketika ternyata anak kecil yang terus nangis itu karena dia dipaksa untuk disapih susuannya padahal belum waktunya, hanya berharap supaya mendapatkan tunjangan negara. Maka Umar tidak pakai lama itu untuk memutuskan bahwa esok hari diumumkan bahwa negara memberikan tunjangan negara sebesar 100 dirham bagi setiap bayi yang dilahirkan tanpa menunggu harus disapih. Begitu lahir dapat 100 dirham. Itu kebijakan negara itu berubah hanya karena rasa kasih yang dia buktikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW yang beliau pimpin, dan itu hanya gara-gara tangis bayi di malam itu. Perhatian Umar juga sampai pada urusan keluarga. Pemimpin dengan ketegasan yang sangat luar biasa, tapi dalam urusan keluarganya, keluarga pasukan muslimnya, hingga masyarakatnya sangat ia perhatikan. Kemudian Umar bertanya pada Hafsah tentang seorang istri itu berapa lama maksimal kuat ditinggal suaminya. Jawaban Hafsah radhiyallahu anha adalah 4 bulan. Itu maksimal. Maka 4 bulan itu, karena itu bukan hanya jawaban putrinya, tentu itu jawaban Ummul Mukminin. Maka angka 4 bulan itu oleh Umar dijadikan panduan untuk merolling pasukan. Jadi sampai itu luar biasa ketegasannya, kata Umar, ketegasanku untuk musuhku dan kasih sayangku untuk umat. Ya Ustadz, syukran. Yang pengen saya tanyakan sekarang, dengan sosok seorang Umar yang tegas, cenderung keras, kira-kira istrinya takut nggak ya sama beliau, Ustadz? Apakah Umar itu di rumah tangganya juga sebagai sosok yang tegas, atau malah beliau itu seorang yang romantis? Jazakallah khair. Bagaimana dengan istri-istrinya gitu ya? Apakah istrinya takut? Kalau ada wanita yang mau dinikahi, harus kita ketahui bahwa dari 4 Khulafaur Rasyidin tuh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang waktu meninggal total istrinya 4 itu cuma Abu Bakar. Yang lainnya semua di atas 4. Itu supaya kita tahu gitu ya. Ternyata Umar yang setegas itu ternyata malah istrinya kalau di total malah banyak ternyata gitu. Artinya Umar sangat cukup untuk membuat nyaman para istri-istrinya itu. Makanya salah satu prinsip Umar diantaranya adalah, kalaupun kalian di luar sana sebagai singa, di luar rumah itu sebagai singa yang begitu gagahnya, tapi di dalam rumah kalian bisa bermain seperti anak kecil. Jadi lagi-lagi ini kesempurnaan jiwa, kesempurnaan sosok seorang Umar radhiyallahu anhu. Itu silahkan dibaca dari biografinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seperti itulah kurang lebih para sahabat ingin menirunya. Karena mereka itu orang yang sangat semangat untuk
meniru Nabi dalam hal apapun. Maka Umar dengan para istri-istrinya tentu juga sosok yang sedemikian itu. Hanya dengan memang dia punya karakter yang keras, tapi dia tahu di mana menempatkan tegas dan kerasnya. Dari kalangan para sahabat itu adalah umat-umat yang terbaik, ternyata memang isinya orang dengan karakter yang ajaib. Dia mampu menggabungkan dua sisi kehidupan yang dua-duanya istimewa. Ketegasannya sangat manfaat, kelembutannya juga sangat manfaat. Itu pula yang dituntut pada kita sebenarnya. Itu semua adalah bagian dari bentukan hasil pendidikan wahyu. Hanya dalam jangka waktu 29 bulan saja, wilayah kekuasaan Islam di bawah Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi wilayah yang sangat makmur. Ia tak hanya terkenal berhasil memimpin umat Islam dengan adil, tapi juga mempunyai sifat rendah hati, soleh dan juga zuhud, seperti kakek buyutnya Umar bin Khattab. Pada tahun 99 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz yang saat itu berusia 35 tahun mendapat titah amanah menjadi khalifah. Setelah surat wasiat yang ditulis Sulaiman bin Abdul Malik menunjuk Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah penggantinya. Jabatan sebagai khalifah ini terasa begitu berat bagi Umar bin Abdul Aziz. Ia merasa tanggung jawabnya begitu besar, seperti ada beban sebesar gunung runtuh menimpa pundaknya. Oleh karena itulah, hanya berselang beberapa hari dari pengangkatannya menjadi khalifah, ia memutuskan untuk menanggalkan segala kemewahan hidup yang mengisi hari-harinya. Padahal sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz adalah anak dari Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Mesir yang menjabat selama 20 tahun. Maka tak heran jika ia terbiasa hidup dengan berbagai fasilitas mewah. Perlu ibu pahami, dulu Umar bin Abdul Aziz itu dididik di Madinah, bapak ibunya di Mesir. Itu dulu bapaknya tentu harus ngirim uang untuk dia hidup kan. Itu anggarannya itu 1000 dinar. 1000 dinar itu 2 miliar rupiah hari ini. Itu bocah cilik, kan? Anak kecil-kecil. Kehidupannya terlalu mewah. Dia tidak nakal, enggak, cuma kehidupannya sangat mewah karena memang itulah yang ada. Ya. Itu gambaran dua orang ini. Begitu menikah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala memutuskan untuk saya memilih untuk hidup meninggalkan semua kemewahannya. Karena masyarakat ini kalau mau diperbaiki, mana mungkin Manusia berpikir bahwa mana mungkin saya mengetaskan kemiskinan orang, saya nggak pernah merasakan kehidupan susah. Orang ketika pernah merasakan perihnya miskin, umpamanya, merasakan sakitnya orang sakit, dia akan bisa memiliki keputusan yang jauh lebih bersahabat dengan mereka. Umar bin Abdul Aziz menjual semua kekayaannya yang melimpah, termasuk kekayaan sang istri Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan, mulai dari pakaian juga perhiasannya. Semua uang hasil penjualannya lalu ia serahkan kepada Baitul Mal atau tempat penyimpanan harta kekayaan milik negara. Hidup di rumah yang kecil, ada anaknya banyak. Hidup di rumah yang kecil, sederhana, tidak ada pembantu yang membantu. Selama ini sekian banyak orang membantu dia, tidak ada itu. Kecuali hanya bantuan sekecil yang tersisa dari satu budak laki-laki, satu budak perempuan, nggak lebih dari itu. Kemudian kalau ada rumah yang rusak ya ditambal-tambal sendiri oleh Umar bin Abdul Aziz. Kalau ada masakan ya masak sendiri. Tangannya yang tidak pernah nyentuh urusan dapur, dia harus mengadoni sendiri adonannya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, momentum apa yang membuat Umar bin Abdul Aziz berubah? Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa suatu hari saya menzolimi seorang anak muda sama dengan saya waktu itu. Kemudian begitu saya zolimi itu, orang anak muda itu, dia berkata, "Wahai Umar bin Abdul Aziz, hari ini mungkin saya tidak bisa membalasmu, tetapi ingatlah suatu malam yang esok paginya adalah kiamat." Bisa tentang masalah kematian. Makanya setelah itulah langsung
langsung kemudian di dalam hati langsung bekerja kalimat itu, karena orang beriman, anak muda yang beriman. Karena itulah maka dia langsung menghentikan semua kezalimannya dan tidak mau lagi berbuat kezaliman dan mengubah hidupnya menjadi orang yang soleh.